Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Praja Wibawa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Setiawan, pangkat golongan penata muda 3A, jabatan Polisi Pamong Praja, terampil di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bangka Tengah. Pengalaman saya di Satuan Polisi Pamong Praja dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2025. Terhitung sudah 11 tahun saya berada di Satuan Polisi Pamong Praja. Saya merasa sangat bangga berada di Satuan Polisi Pamong Praja karena Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat yang merupakan layanan dasar yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal. Video portofolio dinamis ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi alih kategori jabatan fungsional Polisi Pamong Praja jenjang terampil ke jenjang keahlian. Baiklah, marilah kita saksikan portofolio dinamis berikut ini. Izin kasih terkait dengan pelaksanaan kegiatan patroli yang rutin kami laksanakan. Izin mohon petunjuk dan arahan, kami akan melaksanakan kegiatan tindakan non-justisi. Target dan sasarannya adalah pedagang kaki lima yang berjualan di bagian jalan, sering berjualan di sepanjang jalan tersebut, dan kami akan melaksanakan tindakan non-justisi tersebut. Mohon petunjuk dan arahannya. Di ini sudah saya buat rencana pelaksana kegiatan tersebut. Mohon. Baik, Pak Indra, terima kasih atas laporannya. Untuk PKL ini memang sudah jadi polemik ya dari dulu saya. Jadi Pak Indra bersama rekan-rekan mungkin sekitar 5 orang berturun ke lapangan dan sosialisasi jelaskan memberikan sanksi yang mungkin dalam dalam apabila para pedagang biasanya jadi apabila mereka tetap ini selanjutnya kita lakukan pengawasan setelah sosialisasi, kita keluarkan teguran secara lisan dan tertulis ya. Mudah-mudahan ada efek jerah bagi para PKL. Setelah kita lakukan ini, nanti saya juga tetap akan koordinasi ke atas. Pada hari ini rekan-rekan kita akan melaksanakan kegiatan tindakan non-justisi. Jadi untuk target dan sasaran pelaksanaan kegiatan tindakan non-justisi ini akan melaksanakan sosialisasi dan pengawasan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan protokol. Sambil duduk nggak apa-apa. Kami ini kan dari Ya. sedang melaksanakan kan berdagang atau berjualannya kan memakai bagian jalan kan, juga kan ini kan trotoar juga kan. Jadi kami sih menghimbau untuk untuk memindahkan lah apa yang telah panjang agak dilarang karena bisa menimbulkan kemacetan, apalagi kan jam-jam lagi pulang kerja kan ramai. Kita juga kayaknya pernah ada kejadian ini kan, kecelakaan. Maaf lah. Amin. Karena kan enggak.
Umurnya berapa? Bu, pekerjaan terus ini aja. Apa Bu? Tinggal alamat kita sekarang di Berok. Kami buat teguran secara tertulis. Boleh di. Baiklah. Ini dari Satpol PP Tengah, nama Indra Setiawan. Jadi kalau kegiatan apapun yang di kelurahan, kami ada transfer Pak Rodi dengan Pak Lurah. Kalau masalah gangguan ketentraman ketertiban umum di Kelurahan Padang Mulia ini macam mana ya sekarang? Sekarang ini kami dipantau dari Lima, dari Timur 7, di Sinar Laut, dan di Kelurahan Padang Mulia ini sekarang aman. Aman baik. Kalau ibarat dari deteksi dini atau dari pengawasan awal ya, yang sering-sering muncul lah mungkin kan masalah keamanan di Kelurahan Padang Mulia, kalau anak remaja misalnya atau remaja-remaja yang nonton di Timur 7 kan macam mana itu? Nah, sekarang itu kalau di jalan itu semua kita kan ada kerjasama dengan CSI. Yes, Nah, jadi dari RW dikerahkan jalan itu juga tuh dibantu oleh kepolisian dari bagian anu bagi bantu kita dari Kapolsek. di Salam ini peran aktif terlintas di masyarakat tuh ibarat terasa benar loh dengan di Padang Mulia ini aman Dari kerjasama. dari kerjasama. Kalau masalah keamanan gangguan keamanan lain yang mungkin bisa muncul di Padang Mulia ini apa-apa ya? Kalau anak remaja kan bisalah diatasi kan. Kalau masalah melakukan atau masalah pelanggaran kalau nggak ada kan? Kalau kena remaja, sekarang ini laporan dari RT dengan Ditmas atau kelurahan nggak ada. Tapi aman kan? Sama kerjasama dengan TNI, Polri terjaga dengan baik kan? Memang kalau ini Mas dipegang oleh TNI dan Polisian. Maka dari Pemda Polisi Ya, dan banyak ya apabila Polisi dari dipegang oleh TNI dengan Polri. Itu kami pun biasakan kegiatan apa nih OTP, kegiatan di Polri atau kepolisian sampai kalau ada undangan kami ikut dan kegiatan saya perlu kan gitu. Terus sekarang ini kegiatan nggak ada lagi ya. Jadi semangat untuk membantu keamanan di masyarakat walaupun sangat efisiensi dan tetap yang berperan aktif karena memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan sehat-sehat baik, mau baik dengan ini. Itu menjadi masalah ini kelurahan Padang Mulia, kelurahan Teman, Berok, Oba, ada lampu itu. Itulah yang ini kerjasama. Terutama aku kerjasama ketat. Ada. Sering ya tukar informasi ya. Di Berok, dimanapun kami anggota 5 kabupaten lain, dimanapun bertemu tetap. Telah melakukan informasinya. Kami ini dari salah satu perusahaan yang sudah dipenuhkan. Kami ini menuntut hak kami. Kalau begitu, kita boleh cek ke pos penjagaan ini. Boleh dari bapak-bapak memperkenalkan diri siapa namanya, saya dari mana. Ya baik, saya Roy dari Desa Bungku. Bapak dari mana? Saya namanya Wada, asal Desa Bungku. Maaf, sebelumnya dia merupakan satu guru di Ya,
Begini Pak, kami ini sudah PPK, sudah perbulannya itu. Kami ingin untuk hak kami. Untuk hak kami itu sama. Belum ada kejelasannya Pak. Bagaimana ya? Kami sudah kesana kembali. Nah, kami ini tujuan ke sini. Kalau nggak ada kejelasan juga, kami ini ingin menghadap pimpinan dewan. Kami akan mengadakan orasi. Kami akan mengumpulkan massa, kurang lebih 100 lebih orang. Kami akan demo kantor dewan. Ya mohon maaf lah sebelumnya, kalau mau berdemo atau berorasi juga harus ada prosedurnya. Terus juga laporan dari pimpinan kami juga nggak ada tembusan bahwa hari ini akan dilaksanakan demonstrasi. Mohon maaf saya tanya, apakah bapak-bapak ini sudah ada membuat izin keramaian yang diterbitkan dari kepolisian? Untuk izin keramaian kami belum ada apa. Kami ini pokoknya tidak mau tahu. Nanti waktu dan tempatnya mungkin kami tidak langsung memberitahukan kepada Bapak. Kami melakukan deklarasi belum tahu apanya. Tapi yang jelasnya dengan dalam waktu dekat kami akan melaksanakan orasi ke pimpinan dewan. Kami untuk kami. Jadi begini bapak-bapak ya, kita kan di negara hukum kan ada aturan-aturannya, ada peraturannya kalau mau berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat. Jadi kita sama-sama menciptakan situasi keamanan, ketertiban di daerah kita ini. Jadi saran dari saya, terus juga memang harusnya begitu aturannya bapak-bapak sekalian. Silakan buat dulu izin keramaian mungkin dari bawah dulu, dari kelurahan, nanti kan rekomendasinya kemudian ke kepolisian buat dulu izin keramaiannya. Kalau bapak-bapak langsung datang ke sini berorasi dengan jumlah massa yang banyak, nanti bakal menciptakan suasana yang tidak tertib, bisa terjadi kemacetan, makanya dia lintas karena bapak-bapak ramai-ramai datang ke sini. Jadi kalau bapak-bapak sudah menyampaikan izin keramaiannya, jadi pihak kepolisian atau pihak dari kami juga bisa mengatur gimana misalnya di jalannya bakal ada orasinya, mungkin pihak kepolisian akan mengalihkan arus. Jadi apa yang disampaikan bapak bisa tersampaikan gitu bapak. Bagaimana bapak-bapak yang lain? Ketika syarat-syaratnya sudah cukup kan, jumlah masanya berapa, jadi disampaikan ke pihak kepolisian. Nanti koordinasi, jadi nanti yang bagusnya nanti kan bapak ini kan mungkin 100 orang kan, 100 orang itu boleh datang ke sini kan, ke kantor DPR ini datang, cuman kan nanti kan pasti ada diminta perwakilannya saja, perwakilannya. Jadi ya silakanlah siapa yang dikeluarkan atau yang koordinatornya 2 orang atau 3 orang boleh menghadap pimpinan sesuai dengan apa yang ingin bapak sampaikan kan. Yang masalah pesangon itu silakan disampaikan dengan tertib. Yang penting perizinannya dulu dibuat Pak. Jadi kami bisa bersiap-siap kan, misalnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kita ini Bapak. Bisa dipahami keamanan dan ketertiban terjaga, apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak utarakan bisa tersampaikan juga, jadi bisa menjadi solusi untuk Bapak-bapak sekalian. Kita ikuti saja prosedur. Ya, kalau begitu kami urus dulu surat perizinannya. Kami akan menentukan tanggal, waktu, dan tempatnya. Nanti ya, kami sampaikan kepada. Ya, mudah-mudahan sih dengan perizinan selesai, nanti apa yang Bapak sampaikan bisa sampaikan ke pimpinan yang bakal membantu mengurus masalah urusan pesanan Bapak ini keluar dan suasana di Bakarna ini aman. Ini silakan bapak-bapak bisa kasih tahu ke rekan-rekan yang lain kan, kalau bapak-bapak bahwa kita harus buat izin keramaian terlebih dahulu, dan silakan balik ke masing-masing dengan tertib, jaga keamanan, terus jaga dengan kendaraan hati-hati. Nah, silakan nanti dikasih tahu kan setelah perizinan selesai boleh menyampaikan
begitu. Siap. Terima kasih banyak Mas. Kabar kamu baik? Alhamdulillah. Anggota Limas. Gimana situasi di situasi di sini sekarang ini adalah rencana apapun yang menjadi lingkungan kemudian atau lingkungan kebakaran dia kemungkinan laut bahwa keadaan sekarang ini tidak terbiasa ya. kalau Mas ini kan sekarang masuk musim hujan maupun hujan. Kalau masalah banjir di sini, daerah-daerah rawan banjir di sini Ada sepertinya di tengah laut kenapa? itu setelah kebanjiran waktu bulan 12 Air pasang di laut. sudah bahkan jadi antara air pasang dengan aluran sungai Berok itu kan saling bertumbuh kan bisa terjadi kan bikin itu banjir di daerah Rawan itu dekat laut toh. di mana jadi kita waktu yang tepat dengan air pasaran. Kalau masalah kebakaran mulanya kan dekat sering kebakaran situ. Kalau soal kebakaran ini sekarang hutannya sudah habis dibakar. Terbakar kan bukan yang dibakar, Iya. ini terbakar. Waktu itu kami di Mas Lurahnya aktif dalam merangkap memadam api dimanapun terjadi api dimanapun letak kami itu aktif dari Mas Lurah dan Karena kalau kebakaran di jalan Pemda ini kan kebakaran besar kan. Ini BBD, Pol PP juga, jadi kami juga ikut membantu memadam kan. Ibaratnya yang paling unsur yang paling kecil, yang paling di bawah kan, Limas kan, kita kan akan lapor dari api pak, nanti kan kita juga ke PDT ya, BPBD kan. Karena tahun kemarin kan kebakaran di Timur dulu, yang ini jalan menuju Dan kan kebakaran di sini kan itu 2 kali kebakaran. Kebakaran pertama, kebakaran kedua kan. Kebanjiran juga waktu itu atau juga banjir juga sampaikan ke kelurahan ini kelurahan. Nah, tahun-tahun lalu waktu banjir kan juga Berok, nah, tapi juga itu kita Limas, tidak kan itu tempat kita tadi bahwa tidak pusat hiburan kamu terjun. Limas di Padang Mulyani lah, tahu lah paham lah tugas pokok mereka di lapangan bagaimana ini kan masyarakat penanganan bencana. Itu mudah-mudahan juga ke depan kan respon Satlimas di masyarakat semakin tanggap kan, dengan laporan dari masyarakat tetap dibantu kan. Juga kalau masalah bencana banjir kan kawan-kawan Limas bisa membantu dalam mendata karena masih rusak kan, terbang kan. Kita pun ada laporan dari anggota kita juga menjadi rumah di blok kami warga PT 15 di belakang. Tapi kalau kemarin tidak terjadi, memang anggota Limas langsung terjun Ke tidak otak lokasinya. pertama kita kaitan dulu itu kan Data kan rumah siapa kan apa yang rusak kan, laporan itu rusak. gila kan kerjasama lah masalah masyarakat kerja ini. Waktu kita juga kalau saya juga bantu di sini juga anggota juga lalu laporan juga saya juga sering laporkan pakar kita juga angkatan kita angkatan dia Oli dan Pak Lurah juga Saling bersama kan. Pak Satu PP sebagai salah satu pembina Limas di teman-teman pemerintah daerah kan PP pembina Limas
sama. Jadi kalau ada informasi atau data-data yang perlu disampaikan, ya silakan sampaikan, boleh secara berjenjang kan, atau nanti Papua kan sampaikan ke BPD juga dengan kawan-kawan BPBD kan selaku penanggulangan bencana juga disampaikan di situ, dan Polri juga harap kerjasamanya, kita saling bekerjasamanya untuk membantu penanganan bencana, misalnya terjadi bencana di Kabupaten Bogor. Kita kalau untuk wilayah Kabupaten Bogor memang kita masuk dalam gitu kan, tapi juga kita juga kadang dari sama juga harus ada yang berkaitan juga. Iya benar Pak. Jadi apa nama sesama anggota lima juga harus solid kan, harus kompak. Solid lah semakin solid. Juga pun kalau kita juga ketemu dengan lima tempat-tempat lain juga kita juga saling memberi Berkomunikasi ya. juga itu desa itu juga kita saling keluar kan kita juga Kalau belakangan kan kan yang parah kan masih di organisasi UGP kan, ya lebih mudah kita koordinasi bekerja sama. memang kemarin kami kan juga kali ini memberi informasi yang kita, maka kita memberi cara kerja juga ada, cara kebakaran, kemudian Ya pakai model pelatihan dan pelatihan kemarin sudah ada di kemarin, karena kita juga baik karena kawan Polri, TNI, BPBD juga ikut bekerjasama membantu menangani bencana di Palembang dan semuanya di seluruh Bangka Belitung, masuk juga menjaga keamanan kehidupan dan masyarakat, utama kondusif, terang kan, juga Bangka Tengah ini kan maju kan ke depannya ciptanya kondisi seperti ini. Terima kasih Pak dan baik ya kami sadar yang disampaikan itu sudah kami sampaikan masalahkan keamanan dan masalah bencana. Kita makan dulu kan yang terjadi di Kelurahan Mulia ini. Tapi kalau ada terjadi di Manado juga ada yang kita akan